Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Sang Prabu untuk berbagi ilmu di kisah perjalanan Tuhan Sang Prabu. Kita lanjut lagi ke catatan berikutnya ya Sang Prabu. Senin Legi malam Selasa Pahing 11 September 2006 pukul 21.50. Secara rohani ada yang dialami oleh Sang Prabu. Minggu aja. Oh, jadi kita langsung ke Minggu ya? Minggu Wage ya. Ke Minggu Wage ya. Jadi yang untuk Senin Legi masih dirahasiakan oleh Sang Prabu. Kita lanjut ke Minggu Wage malam Senin Kliwon 24 September 2006 pukul 23.30. Ini guru gaib datang kembali. Mohon Sang Prabu untuk bisa menjelaskan dialog dengan guru gaib. Silakan Sang Prabu. Ya. Jadi beliau datang terus memberi wejangan nasihat, bilang Angger anak Prabu sudah lama yang tidak datang. Saya jawab iya ya. Beliau bilang juga lagi yang sabar ya Ger. Papan panggonanang kono dalam arti tempatmu di Jakarta atau Depdagri bukan tempatmu hanya sementara katanya. Jadi memang saya sempat di Jakarta itu di Depdagri karena ditunjuk salah satu ketua presidium di Depdagri di lantai 5 gitu. Itu tuh hasil dari perjalanan lokakarya wawasan dan kebangsaan cipta tanah air gitu loh. Jadi mereka tuh seluruh ormas seluruh Indonesia itu akhirnya terpilihlah sebagai ketua presidium. Jadi beliau menyampaikan itu untuk pembelajaran dirimu biar pada kenal sama orang-orang dan untuk pengenalan. Pengenalan iya. Jadi semua itu tidak ada ujuk-ujuk tak ada gitu loh. Bisa begitu tidak harus ada awalannya, proses. Ada prosesnya. Jadi beliau guru bilang harus ada awalnya. Makin lama makin dikenal dan pengalaman gitu. Saya jawab iya yang hati saya bingung masalah rezeki untuk kebutuhan keluarga. Nah, terus beliau bilang yang sabar ya Tuhanmu yang mengatur. Lang jangan khawatir bab masalah rezeki untuk kebutuhan keluarga. Sudah sampai di sini dulu yang yang pulang. Wassalam. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya di catatan ini, menceritakan proses kehidupan secara duniawinya ya Sang Prabu untuk memang berkenalan dengan orang-orang yang ada di Jakarta, berkenalan dengan petinggi-petinggi juga di sini ya, berarti kan ya Sang Prabu ya. Petinggi ya. Kita lanjut lagi ke catatan berikutnya. Senin Kliwon 25 September 2006 pukul 03.25 kedatangan tamu gaib juga di sini dikembalikan ke Sang Prabu. Ini bisa Sang Prabu jelaskan atau memang kita lanjut ke catatan berikutnya? Jadi kan ada salah satu pusaka senjata tapi nur ya bukan. Jadi gini, jadi saya kedatangan tamu ini termasuk ada pengawalan juga ya. Saya kedatangan belum pernah saya kenal, mengaku dirinya Kolo Cokro dari negara Awang Uwung. Seperti biasa mengucapkan dan sebagainya. Terus beliau menyampaikan lagi, Sinuwun, saya datang mengucapkan rasa hormat dan bakti saya gitu loh. Saya Kolo Cokro dari negara Awang Uwung. Saya mendapatkan perintah petunjuk dari Tuhan yang Maha Besar harus memberi pusaka atau gaman sebagai Kolo Cokro. Gunanya untuk membantu Anda berantasi angkara murka. Wujudnya panah
Silakan diterima lalu ditempelkan di pundak yang sebelah kiri untuk temannya pusaka cokro yang ada di sebelah kanan. Maksudnya cokro itu cokro baskoro. Terus saya bilang, iya saya terima kasih sekali. Semua itu anugerah dari Gusti yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah yang Maha Besar. Beliau bilang, benar Sinun. Lalu ya, saya pasrahkan prajurit untuk mengawal Anda, jumlahnya 5.000. Semua saya pasrahkan. Ya, terima kasih, saya terima. Sampai di sini dulu saya datang. Wassalam. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pengertian dari negara awam umum. Kalau dari ilmu rohani itu seperti apa Sang Prabu, supaya nanti penonton juga bisa memahami sedikit tentang makhluk Allah yang ada di sini. Ya, kalau negara awam umum ya memang dimensi alam di atas kan banyak sub-subnya. Iya, betul. Jadi biasanya itu di atasnya alam jin, di atasnya lagi, di atasnya lagi, tingkatannya ya. Ya, jadi ini biasanya senjata kadewatan. Oh, kadewatan. Senjata pusaka. Jadi tapi dia di atasnya alam jin, di bawahnya alam malaikat. Jadi pertengahan. Jadi di situ memang dimensi alamnya itu masih ada alam. Masih ada alam. Disebut negara awam. Jadi antara perbatasan alam malaikat sama, jadi alam malaikat pun yang paling tertinggi itu kan ibaratnya alam Jabarut yang paling bawah, ya alam jin yang paling atas. Padahal di alam jin tuh masih ada sub-sub lagi sebetulnya. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita nih masuk ke catatan terakhir nih Sang Prabu untuk di episode ini. Senin Legi malam Rabu Pahing 26 September 2006 pukul 23:55. Ini kedatangan guru gaib kembali Sang Prabu. Apakah Sang Prabu berkenan untuk menjelaskan yang ini? Bentar ini. Oh, gitu. Ya boleh. Kita baca ini ya. Ya, silakan Sang Prabu. Jadi tanggal itu ya 26 September itu dia bilang guru datang lagi. Anggirana Prabu yang datang. Beliau menyampaikan, yang sabar ya, Ger. Perjalananmu menjalankan amanah Tuhanmu masih panjang. Iya. Terus saya sempat juga bertanya, karena kan saya melihat keadaan lumpur kan, masyarakat kan bagaimana seperti itu ya, kesian gitu. Tapi ya memang sempat bertanya kepada beliaunya gitu, bagaimana keadaan lumpur Sidoarjo lah, apakah bulan depan, apakah tahun depan bisa selesai gitu. Terus guru bilang begini, Eyang tidak tahu, Ger, semua itu kehendak Allah. Semoga Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, memberi hidayah orang-orang yang mengelola lumpur Sidoarjo. Terus akhirnya masih ada kata-kata lagi nih ya. Terus akhirnya tiba-tiba masih ada kata-kata, terus tidak perlu saya sebutkan ya, karena menyangkut lumpur Sidoarjo ini. Terus tiba-tiba beliau, ini yang beri pegangan, silahkan diterima untuk keperluan Angger katanya. Gunanya untuk menulis. Sebelumnya baca 2 kalimat syahadat 3 kali. Jadi gaman tuh untuk menulis gitu loh. Nah, terus saya bilang, ya terima kasih ya. Niki kok pulpen
Nah, saya lihat kok pulpen. Iya, Jadi iya. kalem. Gaib, padahal gaib tuh. Iya. Tapi kok pulpen gitu loh. Iya. Nah, gitu. Beliau bilang gini, ini banyak gunanya katanya, tulisanmu dan tanda tanganmu diketahui orang. Jadi Iya. tanda tangan tulisan diketahui orang-orang. Dia bilang, terus bilang kan, ya sudah yang pulang salam. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Di sini juga saya perlu jelaskan sedikit. Sebenarnya dari alam gaib sudah paham tentang beliau sebenarnya, karena semua dari makhluk gaib pun panggil beliau. Yang saya pahami itu adalah Sinun. Makanya di sini juga beliau semua rata-rata memanggil memang kepada Sang Prabu itulah Sinun Prabu kan. Untuk sejarah ini memang masih dirahasiakan oleh beliau. Sebenarnya di episode-episode yang lalu itu sudah ada ceritanya, sudah ada dialognya, tapi memang itu masih dirahasiakan sama beliau. Kenapa sampai makhluk dari alam gaib tersebut memanggil beliau itu Sinun? Jadi di situ sejarahnya ada. Suatu ketika dan suatu saat yang telah ditentukan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan menjelaskan itu semua. Begitu ya Sang Prabu ya. Betul. Seperti ini sebetulnya Pak Agus. Iya. Saya itu kan sebagai juru tulis, Iya. tukang catat. Iya. Jadi apa yang disampaikan beliau saya tulis. Bahkan sebutan itu saya tidak pernah mengaku. Iya. Saya sendiri merasa saya sebagai orang Iya. biasa. Betul. Tapi beliau itu memanggil tuh itu gitu loh. Jadi Iya. pengakuan diri sama sekali tidak. Pokoknya saya tuh juru tulis. Juru tulis dari A sampai Z saya tulis isinya apa ya ini gitu loh. Jadi beliau hanya mengembalakan pulpen dan kertas. Jadi apa yang beliau dapatkan dari dialog, ya itu yang beliau tulis gitu loh. Nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangin kan begitu ya Sang Prabu ya. Ya pasti lah, kadang-kadang mau nambahin bagaimana, wong saya dengar ucapannya seperti itu, walaupun orang lain enggak ya, tapi saya lihat ngobrol gitu loh. Karena ini kan berkaitan dengan memang makhluk-makhluk Allah yang dikehendaki, yang diberi anugerah, dan makhluk-makhluk Allah di kalangan malaikat itu kan memang yang diberi mandat dan wewenang oleh Allah, yang udah masuk ke dalam sistem Allah kan begitu ya. Iya. Jadi nggak, Sang Prabu juga istilahnya menulis lebih berhati-hati lah. Iya. Dan sembarangan lah gitu. Dan saya tidak pernah pergi, tidak pernah tapak ke sana, tidak pernah. Kecuali pulang kampung. Gitu loh. Nah, kalaupun pergi ke makam para wali, pernah tahu lokasinya karena dimintai supaya kalau ada Singgah. timur singgah, suruh singgah, ya saya hormati lah. Ke Jakarta begitu, Sunan Cirebon bilang kalau ada waktu mampir, ya singgah. Saya singgah, cuman ya ngobrol di luar, bukan di dalam dekat pesarian, enggak. Ya ngobrol aja gitu, cerita gitu. Ya, terima kasih Sang Prabu atas penjelasan atas nasihatnya di episode ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.